Brother and sister yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian In His Steps. Berjuang untuk kekudusan, kenakanlah kasih. Hari ini Minggu 28 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Brother Anan. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan In His Step Minggu 28 Februari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa orang mengatakan bahwa transfigurasi Yesus di gunung yang tinggi, yang sering disebut dengan Gunung Tabor, adalah sorotan dalam wahyu ilahi. Karena hal ini menunjuk pada kehadiran Musa dan Elia yang paling terkenal di antara para nabi pada masa Perjanjian Lama, dan Yesus bersaksi tentang kebenaran pada masa Perjanjian Baru. Seandainya Petrus, Yakobus, dan Yohanes memahami apa yang terjadi di depan mata mereka, mereka akan tahu bahwa mereka sedang menyaksikan penampakan kemuliaan kebangkitan dan datangnya surga dan bumi bersamaan. Tetapi karena mereka belum tersentuh oleh Roh Kudus,
mereka tak mampu memahami apa yang terjadi di depan mata mereka. Ucapan Petrus tentang mendirikan tenda untuk Yesus, Musa, dan Elia menunjukkan pemahaman manusia yang sangat terbatas tentang Tuhan dan keselamatan. Terlepas dari ini dan banyak keterbatasan lainnya, bagaimanapun kehadiran para rasul di sana mengarah pada rancangan Yesus untuk membangun gerejanya begitu dia naik kembali kepada Bapa. Saat Bapa menunjukkan pada Putra yang memperlihatkan kemuliaannya, penglihatan yang sama itu sekarang diungkapkan kepada kita dengan mengizinkan manusia untuk melihat sekilas tentang takdirnya. Transfigurasi mengungkapkan tangan Tuhan yang turun untuk memperkuat iman anak-anaknya, yaitu kita. Semoga kita bisa menarik kuasa transfigurasi Kristus untuk mengubah kelemahan kita sendiri menjadi kekuatan, dan semoga visi kemuliaan surga yang dibagikan kepada para rasul di Gunung Tabor mendorong kita untuk tetap teguh dan penuh harapan di sepanjang banyak tantangan sulit yang kita hadapi saat ini. Sebagai pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana saya membayangkan diri saya andaikan di surga? Perubahan kecil apa yang perlu saya lakukan dalam hidup saya agar layak untuk memasuki rumah Tuhan? Demikianlah renungan singkat hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Brother and sister, demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih kepada Brother Anang yang telah menyampaikan renungan untuk kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian In His Steps edisi selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.